minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Nah hari ini nih saya coba tanya dulu sama jamaah yang ada di rumah ya Ustadz ya. Udah pada bayar puasanya belum? Utang kemarin? Ini udah bulan Rajab nih sekarang ya, berarti sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Nah ayo yang belum lunas, sekarang ayo coba sama-sama dipikirin dulu bagaimana caranya melunasi utang Ramadan kita ya. Kalau misalnya nggak mau bayar pakai puasa, harus pakai fidyah. Tapi bagaimana caranya aturannya? Nah ini hari ini kita sama-sama bahas. Tema kita yang kita bahas pagi hari ini adalah bentar lagi Ramadan, udah lunas belum hutang puasanya? Nah Masya Allah, mudah-mudahan udah pada lunas semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau kasih lihat juga nih, ada sebuah tayangan tentang video testimoni orang-orang yang punya hutang puasa. Ini dia tayangannya. Dulu mah belum, nggak pernah, cuman pas kecil aja, bolong-bolong. Pernah waktu masih kecil paling, waktu masih SD paling, ya masih belum belum terlalu bisa mengamalkan gitu. Iya dulu pas masih kecil, sama kalau kadang-kadang sakit gitu kan juga terpaksa nggak puasa gitu. Saya itu masih ada tinggal satu lagi yang belum. Sebelumnya pernah, beberapa 2 Ramadan sebelumnya pernah, karena emang pas lagi kerja full. Rencana sih yang penting sebelum Ramadan sih. Udah. Jadi sebelum Ramadan berikutnya. Nah ini dia namanya manusia ya Ustazah ya. Kadang-kadang tuh suka menggampangkan aja. Masih panjang waktunya. Ya kan puasa tuh masih ada 10 bulan lagi. Masih ada 8 bulan lagi. Nggak tahu-taunya udah makin mepet. Udah mau deket lagi ternyata belum bayar juga. Udah Rajab ya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apakah benar katanya kalau saya pernah dengar nih ya. Kalau seandainya kita belum bayar puasa kita yang sebelumnya ngutang. Berarti ini masalahnya pahalanya tertahan nih. Ya untuk puasa yang berikutnya. Kalau misalnya seandainya puasa yang sebelumnya nih nggak dibayar. Nah ini bagaimana nih penjelasannya, mohon izin silakan. Terima kasih. Marilah kita Ya Allah maju kaget saya. bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Silakan semangat Mohon Bun. izin, Yuk. Pak Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah udah bulan Rajab aja, dikit lagi Ramadan. Tapi di antara kita masih banyak yang utang puasa. Entar. Emang kita yakin sama umur kita besok masih ada? Emang kita yakin inilah yang wajib kita waspadai di hati kita. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja dan juga ganteng-ganteng soleh. Amin. Amin. Dalam surat Al-Baqarah Allah sudah nyatakan faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa ketika bulan suci Ramadan, kedapatan dia sakit, kedapatan dia kemudian datang bulan, kedapatan dia pergi yang namanya safar, nggak kuat kemudian dia batal, maka faidatum min ayyamin ukhra, maka dia harus ganti pada hari-hari yang lain. Jadi yang namanya kita ini puasa punya utang apapun, utang panci, utang jilbab, utang puasa kepada Allah wajib dibayar. Kemudian kita ngomong nanti. Sampailah sekarang kita di bulan Rajab. Yuk kita sama-sama muhasabah diri. Mudah-mudahan yang namanya orang-orang yang mungkin ada batal puasanya. Jangan pakai ngomong nanti. Karena apa? La tu'akhir amalaka ila godin. Jangan kau akhir-akhirkan amalmu sampai hari besok. Emang kalau kita masih punya umur. Kalau kita gak punya umur, gak punya usia. Ini yang pertama. Jadi faidatu min ayamin ukhra, ganti pada hari-hari yang lain. Kayak tadi nih teman-teman kita lihat ya. Oh iya saya lupa, oh iya saya berapa hari ya. Oh iya saya belum ganti yang wajib, oh saya belum ini. Apakah tertahan pahalanya? Di dalam surat 11 ayat 114 sebenarnya kalau kita punya amalan yang kurang baik. Taruhlah kita bilang buruk, lalai, lupa kepada Allah.
Memang dalam surat 11 dinyatakan yuzibinal as-sayiat. Apa yang bisa menghilangkan keburukan? Yaitu al-hasanat. Banyak-banyaklah perbuatan baik. Banyak-banyaklah yang namanya bersedekah. Banyak-banyaklah puasa sunnah. Apalagi kalau kita punya kodok puasa. Puasanya mungkin di hari Senin Kemis. Niatinlah untuk bayar utang. Karena kalau pahala Ramadan itu berkurang, memang kita sah puasanya tapi kurang afdol. Kita itu janji kepada Allah harus ditunaikan. Janji kepada Allah jangan sampai salah satu rukun Islam ini batal rukun Islamnya. Benar gak sih? Benar. Sahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang papa, haji bagi yang kuasa. Zakat bagi yang apa? Yang papa, Papa apa tuh? miskin. Oh. Miskin papa, Oh, iya. bukan miskin mama. Oh, iya, Ya. iya. Ya, rukun Islam ada 5, sahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang papa, haji bagi yang kuasa. Kan begitu. Jadi kalau kita namanya salah satu rukun Islam kita lalai, ketika kita lupa kepada Allah, fa'ansahum, maka Allah pun lupa kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita semua nih semangat untuk segera mengganti. Karena apa? Al-hasanati yuzibna sayiati. Perbuatan yang baik dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Yuk, segera. Kita langsung, jangan ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah. Ditunda-tunda. Jadi ngos-ngosan. Kaget orang ditunjuk ya kan. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Bismillah. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin. Ayo, udah pada puasa belum nih? Puasa Buru-buru. apaan? Ya puasa kodok. Oh, puasa kodok. Saya mau Puasa alhamdulillah. Rajab. Kan laki-laki. Oh, Kalau laki-laki kan iya. biasanya kan puasanya nggak mungkin jarang yang batal. Ya kali kecuali jalan-jalan, sakit. puyeng, jatuh Iya gitu. jangan. Kalau bisa makanya di bulan puasa tuh harus jaga kondisi badan biar Amin, fit. amin, ya Rabbal Tapi yang jelas alamin. nih ya tadi Ustaz Lulung bilang juga. Yang belum bayar semangat. Ayo tinggal sedikit lagi dibayar puasanya. Sampai lunas semuanya Masya Allah. Nah sekarang Ustaz Maulana bicara masalah tentang bayar puasa nih. Ya kan kalau kita seandainya kita punya orang tua. Ya mohon maaf gak semua kegiatan orang tua kan kita tahu. Tapi kadang-kadang mungkin nih ada yang kita tahu, oh ternyata orang tua kita pada saat itu nggak puasa. Berarti dia punya utang. Dan sebelum waktunya dia bayar, ternyata orang tua kita udah diwafatkan sama Allah. Nah ini bagaimana nih hukumnya? Apakah harus diganti oleh ahli waris atau hanya kita cukup bayar fidyah aja atas orang yang meninggal, orang tua kita yang meninggal itu? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Iya, makasih banyak izin. Ustazah, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada di 12 Rajab 1442 Hijriah. Berarti 47 hari lagi atau 48 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita berikan umur panjang. Allahumma barik lana fi Rajab wa saban wa balikna Ramadan. Nah berbicara tentang membayar utang puasa buat orang yang sudah meninggal dunia. Mohon izin, mohon maaf. Saya setuju banget sama Ustazah Lulung tadi. Bahwa utang itu harus dibayar. Utang kepada manusia saja dibayar. Apalagi utang kepada Allah. Nah berkaitan tentang orang tua yang meninggal dunia dan meninggalkan utang puasa. Maka jawabannya saya kutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan utang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayarkan utangnya. Kalau masa cuma mau bagi harta warisan? Oh iya ya. Nah, utangnya juga diwariskan dong, dibayarkan dong. Kalau bisa sebaiknya anak-anaknya senantiasa berada di sampingnya untuk mengetahui atau tanya di sekitarnya. Ini puasa nggak tuh? Cuma dalam hal ini menjalankan puasanya sesuai, sekali lagi, sesuai kondisi tadi yang ditanyakan Mas Fadli. Orang tua kita meninggal dunia, lantas dia belum puasa. Apakah bayar puasa atau fidyah? Maka dilihat dulu kondisinya sebelum meninggal. Jikalau orang tua kita ada uzur maka diganti dengan memberi makan atau fidyah. Kalau misalkan enggak sempat kan gini. Dua yang menyebabkan orang itu bayar fidyah. Yang pertama karena faktor usia.
Yang tidak mungkin nanti bayar puasa setelah Ramadan, ya makin tua dong. Nah, di bulan Ramadan tidak kuat, dia sampai dia batalin puasa karena tua, maka tidak bisa mengganti, maka diganti lewat fidyah. Yang kedua, kalau dia punya penyakit, yang dalam artian walaupun nanti setelah Ramadan dan dia sembuh, tetap dia tidak bisa mengganti. Atau penyakitnya, maaf saya pinjam kata-kata ini, penyakitnya lama atau menaun, maka dibayarnya lewat fidyah. Jadi lihat kondisi ini. Maka kalau kondisi sehat, maka tetap jatuhnya qadha. Cuma sakit biasa, berada di rumah sakit 3 hari. Dan berarti di pulau, berarti bayar utang puasa. Dan paling gampang, misalkan dia utang puasanya banyak Ustaz, 20, kan gampang. Anaknya ada berapa? Oh iya. Anaknya ada 5, berarti 1 orang 4. 4. 1 orang 4, jadi gampang. Tinggal dikondisikan. Atau kalau ada berkata kayak Mas Fadli, kemarin ngobrol-ngobrol tentang bacaan zikir tadi yang qul huwallahu ahad. Diambil semua, enggak apa-apa, sama aja dengan ini. Maka kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan, apanya mau diselesaikan? Penyelenggaraan jenazahnya, bayar utangnya, bayar nasarnya, kemudian ini wasiatnya. Wasiatnya. Jadi yang jelas tadi kata Ustadz Maulana kita perlu ingat nih ya adalah berbicara masalah tentang bayar puasa ini boleh saja dengan fidyah kalau seandainya ini memang penyakitnya udah menahun. Penyakit menahun Iya. atau memang sudah tua. Sudah tua atau lansia. Tapi kalau seandainya itu orang tuanya cuma sakit-sakit biasa, tiba-tiba Iya. langsung meninggal, lah itu dibayar di qadha. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Berbicara masalah tentang lafaz bayar utang puasa nih Ramadan nih gimana nih niatnya nih. Terus sama satu lagi boleh nggak niatnya ini digabung sama niat sholat puasa Senin puasa Kamis sunnah. tadi, puasa sunnah. Mohon izin Ustaz Syam penjelasannya silakan. Salah sunat, puasa sunnah. Puasa sunnah, Puasa sunnah. iya, puasa sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Dulung, Mas Fadli, serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para orang-orang soleh yang insya Allah bersiap-siap untuk membayarkan hutang puasanya. Amin. Karena kalau hutang kepada manusia saja kita malu bertemu dengan mereka, kalau kita punya hutang sama mereka, apalagi hutang kepada Allah, kemana kita hendak bersembunyi. Sekarang niat puasa qadha dan niat puasa sunnah. Niat puasa qadha dengan niat puasa Ramadan itu cuma beda di lafaz adai dengan qadha'i. Sama dengan sholat qadha gitu ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau puasanya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan mau puasa Ramadannya gimana? Nawaitu sauma ghadin an qadha'i an qadha'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Jadi ganti dari adai menjadi qadha'i. Kalau adai itu adalah tepat waktu, kalau qadha'i artinya di luar waktu yang ditentukan, artinya di luar bulan suci Ramadan, dia puasa Ramadan berarti dari adai menjadi qadha'i. Nah itu lafaz niat puasanya. Nah sekarang bagaimana dengan puasa sunnah yang insya Allah mau digabung dengan puasa Ramadan? Ada beberapa pendapat ulama, namun kalau kita mendekati pendapat ulama ini, insya Allah yang kita pakai di Indonesia yang ulama Syafi'iyah, yang mana di antara mereka memberikan kemudahan. Artinya puasa qadha itu namanya ta'yin, niatnya itu harus ta'yin. Ta'yin itu harus jelas puasa apaan. Tapi puasa yang lain selain daripada puasa Ramadan tadi itu niatnya mutlak. Mutlak itu ya udah saya mau berpuasa karena Allah. Selesai. Saya mau berpuasa karena Allah. Seperti Rasulullah SAW, ya Humairah, wahai Aisyah, ada sarapan nggak? Ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada makan ya Rasulullah. Ya udah saya berpuasa. Nah itu udah niat gitu. Udah niat, saya berpuasa karena Allah. Selesai, nggak ada nyebutin puasa apaan, di hari apa, ini puasa apa. Nggak ada nyebutin itu. Cuma mengatakan saya mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau puasa qadha harus disebutkan dengan ta'yin istilahnya. Harus jelas niatnya. Maka para ulama mengatakan tentunya dalam i'anatut talibin lebih dari satu ulama mengatakan jikalau seseorang sudah berniat ta'yin, sudah berniat jelas puasa, saya berniat mengganti puasa Ramadan saya besok, nah itu sudah masuk juga puasa sunnahnya. Kalau dia lakukan misalnya di bulan Rajab, misal dia lakukan di bulan Rajab di Ayyamul Bid atau misalnya di hari Kamis, dia cukup mengatakan saya niat puasa qadha Ramadan besok,
Itu sudah masuk juga puasa Ayyamul Bidnya, puasa Senin Kamisnya, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena tidak boleh menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Maka bagaimana dong? Nah, ada perbedaan pendapat lagi. Yang mana yang didahulukan, yang sunnahkah atau yang qadha duluan? Ada pendapat mengatakan tidak diterima puasa sunnahnya seseorang jikalau mereka belum membayar qadha puasanya. Ini dari kalangan Hanabila. Kalangan Hanabila mengatakan bahwasanya tidak boleh dulu berpuasa sunnah kalau belum selesai puasa Ramadannya. Tapi di kalangan yang lain mengatakan justru puasa sunnah duluan. Nanti di Sya'ban baru memperbanyak mengqadha Ramadan. Seperti siapa? Seperti Ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kesimpulannya, ada ulama yang memberikan kemudahan, kenapa kita cari yang susah? Masya Allah, ya kita kan ngikut ulama kita aja deh, Masya Allah ya. Betul. Nah sekarang Bunda nih ada pertanyaan nih, kalau kita bicara masalah tentang ibu yang lagi ASI eksklusif ke anaknya, biasanya kan 2 tahun nih. Terus selama pelaksanaan itu ternyata kalau mau puasa tuh kadang-kadang suka nggak kuat. Nah ini gimana nih, harus bayar qadha dan fidyah juga atau bayar qadha aja atau bayar fidyah, bagaimana penjelasannya? Kodo aja apa fidyah aja? Saya makanya nanya, kok Mau balik kodo lagi? apa fidyah? Ya Allah, Pemirsa mau kodo apa fidyah? Hah? maunya mana? Bagaimana? Gini, kita pakai nih, tim qadha atau tim Tim kodo apa tim fidyah? Jawabannya setelah satu ini aja deh. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. qadha atau fidyah nih? Kodo apa Ayo.